Halo, balik lagi di Sang Kesatria Channel bersama saya Mia. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini tuh Sang Kesatria mengadakan Q&A di mana kita membuka ruang diskusi tanya jawab lewat video. Penanya mengirimkan pertanyaannya dan akan dijawab oleh narasumber kita. Dan pada sesi kali ini, narasumber kita ada Bang Jan. Saya sudah mengantongi 3 nama yang mengirimkan pertanyaannya. Ada Tessa, Andri, dan juga Arpin. Terima kasih kawan-kawan sudah mengirimkan pertanyaannya ke tim Sang Kesatria. Oke, kita ke penanya pertama, pertanyaan dari Tessa. Langsung saja kita simak video dari Tessa. Selamat malam, aku Teresia mau bertanya persoalan pertanian. Mengapa gabah kering panen petani selalu di bawah harga pembelian pemerintah? Misalnya harga pembelian pemerintah yang ditetapkan itu 4.200 per kilogram, namun kenyataannya di lapangan hanya berkisaran 3.700 sampai 3.900 per kilogram. Hal ini sama dengan penjualan harga gabah kering giling. Harganya selalu di bawah harga pembelian pemerintah. Mengapa kondisi ini sering terjadi dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan dari Tessa dan mari kita dengarkan jawaban dari narasumber kita yaitu Bang Jan. Oke. Terima kasih Teresia Eklesia, mahasiswi Universitas Negeri Manado atas pertanyaannya. Problem harga gabah dan stok beras memang menjadi masalah berulang setiap tahun. Jadi misalnya kita ketahui seperti pada panen raya kedua ya, bulan Juni kemarin dan minggu pertama bulan Juli ini, harga pembelian pemerintah 4.200 dipatok oleh pemerintah. Tetapi di tingkatan petani ternyata harga gabah kering panen itu di bawah 4.200. Turun sekitar 8%. Itu data di lebih dari 10 kabupaten di Jawa Timur. Untuk harga gabah kering giling, HPP di penggilingan itu 5.250 per kilogram, di gudang Bulog 5.300 per kilogram. Tetapi yang diterima oleh petani ternyata itu 14% di bawah harga pembelian pemerintah. Sementara untuk beras premium, kita ketahui harganya 11.500 per kilogram. Namun faktanya harga beras premium yang diterima petani itu 16% di bawah harga pasar. Kalau kita kembali beberapa bulan sebelumnya, di panen raya pertama di bulan Maret 2021 dan April ya 2021, juga hal yang sama terjadi. Bahkan ketika itu harga gabah kering panen yang diterima petani ada sampai harganya jauh sekali di bawah harga pembelian pemerintah. Di beberapa tempat ketika itu ada yang 3.500, bahkan ada yang 3.300, 3.200. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Ini yang terus terjadi setiap tahun. Kenapa bisa terjadi? Ternyata salah satu problemnya ada pada kadar air gabah milik petani. Kita ketahui bersama, gabah yang baik itu bisa diolah menjadi beras mutu terbaik jika memiliki kadar air itu 14%. Tetapi rata-rata yang dimiliki petani itu kadar airnya adalah 23-31%, masih sangat basah.
Di beberapa tempat di Jawa Timur, harga gabah kering panen 3.900 karena kandungan airnya sekitar 25%. Ini masalah problem yang serius dalam yang dihadapi petani. Sementara untuk menurunkan kadar air itu tidak gampang mengingat cuaca saat ini. Kita ketahui cuaca sering berubah-ubah, panas tidak merata. Ini problem yang dihadapi petani. Jadi petani punya masalah dalam melakukan pengeringan. Nah, begitu juga penggilingan padi juga terbatas akhirnya membeli gabah petani karena mereka punya masalah dalam melakukan pengeringan tadi karena kadar air gabah petani itu tinggi. Nah, apa solusinya? Nah, problem ini ada di teknologi pasca panen. Saya kira di sini petani perlu disupport oleh negara, pemerintah melalui kredit usaha rakyat ya untuk membeli mesin penggiling padi, mesin pengemas, packing hampa, kemudian pengering. Nah, ini yang bisa dilakukan ya untuk supaya masalah ini tidak sering berulang. Selain itu, para sahabat sang kesatria semuanya, kita bisa melakukan upaya-upaya yang dari hulu dan hilir terhadap masalah ini. Dari sisi on-farm, setidaknya ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian seperti bibit, benih, pupuk, obat-obatan, dan software lainnya melalui mekanisasi pertanian. Kedua, pemerintah perlu menetapkan manajemen pengairan dengan metode satu sungai dengan satu manajemen. One river, one management. Ketiga, perlu diwujudkan research and development (R&D) setiap tahun untuk menghasilkan inovasi bibit baru dengan 2 varietas unggul. Minimal 1 year to innovation. Itu dari sisi on-farm. Dari sisi off-farmnya, ada 4 langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, diperlukan gudang penyimpanan beras yang layak, sehingga jauh dari hama seperti tikus, kemudian aman dari perubahan cuaca. Kedua, pemerintah perlu memfokuskan pada kur beras tadi. Tadi sudah saya singgung, caranya bisa misalnya gabungan kelompok tani yang memiliki lahan 200-300 hektar bergabung dalam koperasi tani dan pemerintah memberikan support, memberikan pinjaman kur, katakanlah 500 juta untuk membeli tadi rice milling unit, mesin packing hampa, pengering, dryer. Nah, kemudian diberikanlah kredit itu 500 juta dengan bunga 6% atau di bawah 6% dan bisa dikembalikan dalam 5 tahun, bankable. Jadi dia bankable. Jadi bisa lewat Bank Rakyat Indonesia kreditnya. Kemudian ketiga, untuk mendorong gairah petani membeli beras, saya kira perlu ditetapkan harga pembelian pemerintah dan harga eceran yang realistis. Artinya harga yang terbaik yang bisa diterima petani. Keempat, petani bisa didorong untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menjual berasnya seperti secara e-commerce dan marketplace. Saya kira kalau langkah-langkah ini bisa dilakukan, saya kira kita bisa memberikan harga terbaik bagi petani dan stok beras terhadap 270 juta lebih penduduk Indonesia bisa kita jamin dengan baik dan kita tidak perlu melakukan impor. Demikian penjelasan untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Oke, next. Pertanyaan kedua dari Andri. Langsung saja kita simak video yang dikirimkan Andri ke tim Sang Kesatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Apriana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya ingin bertanya terkait food estate. Seperti yang kita tahu, bahwa pemerintah merencanakan pengembangan food estate di sejumlah wilayah, seperti di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur, dalam upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Pertanyaan saya, apakah mungkin pengembangan food estate tersebut akan terrealisasi, mengingat kita pernah gagal membangun food estate dulu di Kalimantan dan Papua. Lalu, bagaimana penjelasannya terkait hal tersebut? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Andri, terima kasih untuk pertanyaannya dan mari kita dengarkan jawaban dari narasumber kita. Pertanyaan kedua, terima kasih terhadap Muhammad Andrian Apriana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan kawasan food estate di sejumlah daerah menjadi kawasan pertanian yang dikelola mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari tanam hingga penjualan yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan. Food estate di Kalimantan Tengah dikembangkan untuk padi dan singkong. Di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hangsudutan, dikembangkan untuk bawang merah, bawang putih, dan kentang. Food estate di Nusa Tenggara Timur akan dikembangkan untuk padi dan jagung. Ke depan, kawasan food estate ini saya kira perlu diperluas. Misalnya di Sulawesi untuk kedelai dan jagung, dan pengembangan padi di Maluku, termasuk Pulau Buru dan juga di Papua. Nah, bagaimana kaitan antara food estate ini dengan ketahanan pangan? Global Food Security Index secara komprehensif mendapatkan indeks ketahanan pangan lingkup internasional memiliki 3 dimensi, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan. Saya kira food estate yang dilakukan pemerintah ini sesuatu yang patut untuk kita apresiasi. Memang kita pernah punya masalah ya, misalnya kegagalan lahan 1 juta hektar di Kalimantan ketika dulu di zaman Pak Harto, kemudian program MIFE di Papua. Saya kira pengembangan food estate yang saat ini dilakukan pemerintah harus belajar dari kegagalan 2 program food estate sebelumnya. Itu pertama, hal pokok yang harus dilakukan agar kita terhindar dari kegagalan kembali. Itu satu prinsipnya. Kemudian, bagaimana rencana pengembangan food estate itu agar berhasil? Kami kira itu sedikitnya ada 6 pendekatan ya yang harus dilihat dalam pengembangan food estate itu. Yaitu pertama, kesesuaian iklim, kedua, kecocokan topografi wilayah, ketiga, pengembangan sumber daya manusia petani, keempat, pemanfaatan teknologi, kemudian peta eksisi pangan, kemudian rencana perluasan off-farm dan on-farm dan off-farm ke depan, dan dukungan kebijakan daerah untuk swasembada menjadi aspek yang harus dihadirkan agar ketahanan pangan yang kuat itu bisa terwujud. Saya akan breakdown sedikit dari pendekatan 6 faktor tadi. Pertama, kesesuaian iklim dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan bisa dilihat dengan kasat mata. Misalnya, saat iklim kondusif dengan komoditi pangan, maka hasil yang akan diperoleh pasti berbandingan lurus dengan produksi pangan yang tinggi. Hal sebaliknya, jika iklim tidak cocok, maka produksi tanaman pangan akan menurun drastis. Kita ketahui bahwa Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa dengan iklim tropis 2 musim. Wilayah bagian selatan banyak mengalami musim kemarau dan wilayah bagian utara sering mengalami musim hujan. Oleh karena itu, komoditi pangan yang dikembangkan harus disesuaikan dengan iklim yang ada. Kemudian, untuk kondisi topografi wilayah yang beraneka ragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, daerah-daerah dataran rendah cocok untuk pengembangan padi, jagung, dan kedelai. Sementara dataran tinggi cocok untuk sayur mayur dan hortikultura, sayur-sayuran dan hortikultura. Nah, data BPS tahun 2018 menyebutkan jumlah petani Indonesia itu sekitar 33.487.806 jiwa atau orang. Untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Jawa, NTT, Bali, dan NTB, pengembangan food estate dengan menggabungkan pendekatan manual dan teknologi menjadi pilihan terbaik karena banyak penduduknya. Jadi pengembangan manual tetap menjadi salah satu yang dipilihkan dipadukan dengan teknologi. Nah, seperti itu. Kemudian pemanfaatan teknologi penting juga untuk mempercepat
tumbuhnya agroindustri pangan lokal dan berbagai inovasi secara simultan. Untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, pengembangan push estate lebih tepat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan korporasi. Jadi itu juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Jadi tadi untuk daerah yang penduduknya padat, penggabungan antara manual dan teknologi, sementara untuk daerah yang penduduknya tidak terlalu banyak, pilihannya adalah dengan pendekatan teknologi dan korporasi. Rencana perluasan OPAM yang dilakukan dalam lahan budidaya dan OPAM melalui proses pengolahan, pemasaran, dan distribusi menjadi aspek penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Perluasan ONPAM dan OPAM bisa ditempuh dengan membangun suatu pola kemitraan petani dengan institusi pemasaran yang difasilitasi oleh pemerintah atau model korporasi pertanian. Kemudian terkait peta eksistensi pangan yang sangat dibutuhkan juga mengingat keberadaan lahan dan luasan lahan di Indonesia yang terus berubah. Peta existing pangan ini penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan kawasan komoditi pangan andalan. Oleh karena itu, peta eksistensi pangan untuk 34 provinsi menjadi kebutuhan mendesak yang perlu disiapkan sedini mungkin. Terkait aspek dukungan pemerintah daerah dan provinsi dan kabupaten dilakukan dengan pencapaian suasana pangan untuk komoditi yang cocok dan pas di wilayahnya masing-masing. Jadi peran pemerintah daerah sangat penting di sini, baik itu provinsi, kabupaten, dan daerah tingkat 2. Nah, menurut kami jika 6 pendekatan tadi disiapkan dengan baik dan dikelola dengan manajemen pangan yang tepat, maka upaya pemerintah dalam menghadirkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan itu bisa kita wujudkan. Artinya, food estate tadi sebenarnya bisa direalisasikan jika 6 hal tadi dihadirkan oleh pemerintah dan negara. Dalam pengertian lain, pemerintah tidak hanya menyediakan pangan yang bisa dijangkau oleh rakyat yang murah dan aman, tapi juga mampu mewujudkan nilai tambah bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kira-kira seperti itu jawaban dari kami. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari Arpin. Kita simak dulu video pertanyaan dari Arpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat setanah air. Perkenalkan, nama saya Sarpin, pengusaha kaki lima. Saya ingin bertanya kepada sang kesatria yang menurut saya pemberitaan di sejumlah media massa pandemi COVID yang sudah berlangsung 1,5 tahun telah meningkatkan sejumlah penduduk miskin, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di tengah kenaikan jumlah penduduk miskin itu, ada juga berita menyatakan selama pandemi di Indonesia ada peningkatan aset atau kekayaan kalangan menengah dan atas. Bagaimana menjelaskan fenomena kemiskinan di masa pandemi dan paradok adanya peningkatan kekayaan di masa pandemi? Terima kasih. Oke Arpin, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja kita simak jawaban dari narasumber untuk pertanyaan dari Arpin. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Sarpin, penjual nasi goreng asal Purwokerto. Terkait kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, basic need approach dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makanan. Jadi, ada yang namanya garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan inilah yang mengukur penduduk itu masuk kategori miskin atau tidak miskin. Nah, untuk garis kemiskinan makanan, nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanannya setara 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kemudian, garis kemiskinan bukan makanan, nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pangan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Saya perlu menjelaskan konsepnya agar kita sama-sama punya kesepahaman yang sama terkait kemiskinan ini. Nah,
penduduk miskin itu adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan nasional itu 2.121.637 per rumah tangga miskin per bulan atau 472.525 per kapita per bulan. Kira-kira itu garis kemiskinannya. Jadi yang ada di bawah garis itu itulah yang disebut sebagai penduduk miskin. Nah, data BPS terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 itu 27,54 juta orang. Turun 0,01 juta orang terhadap September 2020, tetapi naik 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Betul memang sepanjang 1 tahun hitungannya dari Maret 2020 ke Maret 2021 ada kenaikan 1,12 juta orang miskin di Indonesia. Dan ini persis 1 tahun pandemi, karena pandemi diumumkan oleh Presiden 2 Maret 2020. Bagaimana saat ini? Saya kira kita menunggu kembali pengumuman BPS. Sahabat Sang Kesatria semuanya, pandemi meningkatkan 1,12 juta penduduk miskin di Indonesia. Ini memang menjadi topik berita di berbagai media. Ini terjadi karena adanya pembatasan, pengurangan aktivitas, pembatasan kegiatan ekonomi, sehingga berdampak pada orang yang juga terbatas gerakannya, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pendapatannya berkurang, sehingga ini yang kemudian meningkatkan kemiskinan itu. Nah, kita ketahui untuk menekan atau menahan laju banyaknya orang jatuh miskin, pemerintah memberikan berbagai program perlindungan sosial, bantuan sosial. Ini dimaksudkan untuk menahan banyaknya orang jatuh miskin. Nah, kita berharap program perlindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi efektif. Dan tentu bisa kita harapkan juga pandemi ini segera berakhir agar ekonomi kita bisa kembali normal. Nah, itu kaitan antara pandemi dan kemiskinan. Kemudian terhadap paradoks ya. Kenapa kok dalam situasi pandemi ini ada orang yang justru menjadi lebih kaya dalam pengertian asetnya bertambah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, data BPS terbaru menunjukkan memang ternyata ada sebagian golongan menengah ke atas di Indonesia yang pendapatannya meningkat. Mengapa? Karena selama pandemi, golongan menengah atas ini mengurangi konsumsi. Jadi, mereka membeli yang perlu-perlu saja. Nah, jadi uangnya tidak digunakan untuk membeli barang dan jasa seperti sebelum pandemi. Pengeluarannya mereka tahan, karena pengeluarannya mereka tahan, akhirnya berkurang pengeluaran itu. Nah, itu mereka simpan, saya kira. Jadi, kenapa golongan menengah ke atas ini tidak berbelanja atau tidak menggunakan itu? Mungkin ini yang namanya habit ekonomi. Jadi ketika situasi tidak stabil, makanya orang akan mengurangi kegiatan. Dia akan lebih hati-hati. Nah, memang bisa saja kelompok menengah atas ini khawatir terpapar virus jika dia sering beraktivitas, sering berbelanja, atau juga bisa menunggu situasi lebih terkendali, situasi ekonomi lebih baik, mereka jadi menahan konsumsinya. Nah, berdasarkan data BPS memang terjadi peningkatan pendapatan ya, peningkatan pendapatan tercermin dari peningkatan penerimaan pajak PPh 21 sebesar 14,4% pada triwulan 1 2021 dibanding triwulan 3 2020. Jadi pada triwulan 3 2020 jika dibandingkan triwulan 1 2021 dengan triwulan 3 2020 itu terjadi peningkatan ini, penerimaan pajak PPh 21 sebesar 14,41%. Nah, ini memang menunjukkan ya adanya peningkatan pendapatan di golongan menengah atas tadi. Nah, peningkatan pendapatan pada masyarakat golongan menengah atas tidak dialokasikan untuk belanja konsumsi. Tadi sudah dijelaskan. Jadi harapannya menengah atas ini berbelanja ya, mengkonsumsi supaya menggerakkan ekonomi masyarakat yang di bawah. Ternyata ini nggak terjadi.
kelompok menengah atas cenderung mengalokasikan pendapatan untuk menghadapi situasi uncertainty tadi, sesuatu yang tidak pasti ini. Jadi mereka menabung, menjaga konsumsinya, menabung untuk menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Jadi mereka melakukan investasi finansial, mereka menyimpan uangnya. Nah, menyimpan uangnya di mana? Ya, hasil data BPS menunjukkan meningkatnya tabungan ya 3,19%, peningkatan tabungan kelompok masyarakat menengah atas itu meningkat 3,19%. Ekuitasnya kayaknya meningkat 54,83%. Kemudian reksadana 52,78% pada triwulan 1 2021 dibanding triwulan 3 2020. Jadi kalau kita bandingkan antara triwulan 3 2020 dengan triwulan 1 2021 terjadi peningkatan tabungan tadi 3,9%, kemudian ekuitasnya 54,3% dan reksadana 52,78%. Nah, ini yang menyebabkan mengapa peningkatan kekayaan kalangan menengah ke atas terjadi seperti yang diberitakan di sejumlah media massa. Jadi demikian penjelasan untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, itu tadi Q&A kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Dan meski di tengah pandemi COVID-19, kita mesti tetap produktif walaupun itu semua kita lakukan dari rumah saja. Dan untuk teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan ke Sang Ksatria, bisa mengirimkan pertanyaannya ke email Sang Ksatria yang terdapat di description video ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai ketemu di video kita yang selanjutnya.